Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah. Kali ini kita akan belajar PAI pada pelajaran kedua dengan tema mengenal nama Allah dan kitabnya. Pelajaran kita kali ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Sudah kenal Allah? Bagaimana cara mengenal Allah? Nah, pada video berikut ini kita akan bahas bersama-sama bagaimana caranya kita mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah dengan berbagai cara. Salah satunya melalui Asmaul Husna dan kitab-kitabnya. Pada kelas 5 ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna dan 4 kitab Allah supaya kita makin kenal dengan Allah. Asmaul Husna sendiri artinya nama yang baik atau indah milik Allah. Jumlahnya ada 99. Tetapi di kelas 5 ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna Allah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi sudah jelas jika kalian berdoa kepada Allah, awalilah dengan membaca Asmaul Husna atau puji-pujian bagi Allah. Ini adalah tata cara berdoa yang baik dan benar. Di antara 99 nama Allah, salah satunya adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya apa? Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Dan kematian itu tidak memandang umur, karena itu adalah kekuasaan Allah. Belum tentu kalau orang yang meninggal harus menunggu dewasa atau menunggu tua. Bisa jadi ketika balita atau anak-anak Allah mengambil nyawa. Begitu pula dengan kisah Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi apa kenyataannya? Dia menjadi binasa. Artinya tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Semua manusia itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Adapun hikmah mengimani bahwa Allah itu Al-Mumit atau Maha Mematikan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, tidak bersikap sombong, karena menyadari bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara. Menjaga diri agar selalu taat kepada Allah, dan banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan dan menolong orang lain. Perlu anak-anak ketahui, akhir hidup manusia itu hanya ada 2 pilihan, mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Perbedaannya, husnul khotimah mati dalam keadaan baik, sedangkan su'ul khotimah adalah mati dalam keadaan buruk. Yang menentukan apa? Yaitu perbuatan kita selama di dunia. Bagaimana rasanya dicabut nyawa? Nah, di sini Nabi Muhammad menggambarkan dalam sebuah hadis dari Hasan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, perkiraan besarnya rasa sakit dan nyerinya kematian atas seorang muslim yaitu seperti 300 kali tebasan pedang. Apakah kalian takut atau tidak takut? Pada intinya tidak ada yang menyukai kematian, bahkan para sahabat sekalipun. Karena ketika ajal datang dan ruh itu dicabut, sungguh terasa menyakitkan. Akan tetapi, jika kita sudah cinta kepada Allah, sakitnya kematian tidak akan dirasa. Yang kedua ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Maksudnya Allah akan hidup kekal dan seluruh makhluknya akan binasa. Ini sudah Allah terangkan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan.
Artinya semua yang ada di bumi akan binasa tidak terkecuali. Yang ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Nah, kita sebagai manusia harus menyadari bahwa hidup tidak akan abadi. Hanya Allah yang akan abadi. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah. Adapun hikmah meyakini bahwa Allah itu Al-Hayy, Allah itu Maha Hidup. Yang pertama, kita tidak boleh sombong. Kedua, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah, banyak berbuat kebaikan, tidak pernah meninggalkan sholat wajib, dan senang bersedekah, berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga ada Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun dalam mengurus makhluknya. Allah berkuasa mengurus sendiri makhluknya. Allah sudah menjelaskan dalam surat Thaha ayat 111. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang maha berdiri sendiri. Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah mencintai anak muslim yang bekerja keras dan mandiri. Mandiri artinya berusaha melakukan sendiri semua kewajibannya, tidak bergantung kepada orang lain, dan tidak menyuruh orang lain menyelesaikan kewajibannya. Jadi, jika anak-anak diberi tugas oleh bu guru atau pak guru, silahkan kerjakan sendiri. Ketika tidak bisa, baru minta bantuan orang lain. Adapun hikmah beriman bahwa Allah Al-Qayyum atau Maha Berdiri sendiri. Yang pertama, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang pintar, serta menjadi anak yang bekerja keras. Yang terakhir ada Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau Tunggal. Maksudnya tidak ada satupun yang menyamainya. Allah tidak punya orang tua maupun anak karena Allah itu Esa atau Tunggal. Dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ini tercantum dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Di sini sudah dijelaskan bahwa Allah itu tempat meminta, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada pula sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah telah mengatur alam semesta dan mengetahui semua kebutuhan makhluknya. Allah menciptakan alam sebagai tempat tinggal manusia. Yang kedua, mari kita mengenal Allah melalui kitabnya. Allah menurunkan 4 kitab kepada manusia, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dalam video ini, mari kita bahas keempat kitab ini. Kitab yang pertama diturunkan adalah kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat berisi petunjuk bagi umat Yahudi. Nah, di dalam kitab Taurat ini terdapat 10 perintah Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak boleh disembah, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia.
Selanjutnya, di dalam kitab Taurat juga dikenal dengan adanya hari Sabat, yaitu hari Sabtu sebagai hari besar umat Yahudi yang digunakan khusus untuk beribadah. Yang kelima, harus menghormati kedua orang tua. Keenam, dilarang membunuh sesama manusia, dilarang berzina, dan dilarang mencuri. Yang kesembilan, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir, dilarang mengambil istri orang lain. Itu adalah 10 perintah Tuhan yang ada terdapat dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat tadi dijelaskan adanya hari Sabat atau hari Sabtu yang khusus digunakan untuk beribadah. Tidak boleh orang Yahudi melakukan aktivitas selain beribadah. Tetapi Allah menguji umat Yahudi dengan cara ketika hari Sabtu, ikan-ikan di sungai itu mereka muncul dengan sendirinya, sehingga ini menggoda umat Yahudi. Apakah masih tetap beribadah atau meninggalkannya? Ternyata yang dilakukan oleh umat Yahudi, mereka meninggalkan beribadah kepada Allah dan lebih memilih untuk menangkap ikan-ikan di sungai ketika hari Sabtu. Di sini Nabi Musa sudah memperingatkan orang Yahudi, tetapi mereka malah menghina Nabi Musa, sehingga turunlah azab Allah. Orang-orang Yahudi yang tidak mau menyembah Allah di hari Sabtu itu, yang melanggar perjanjian 10 perintah Tuhan, dirubah oleh Allah menjadi manusia kera. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud yang berisi tentang petunjuk bagi kaum Bani Israel. Di dalam kitab Zabur ini melengkapi isian kitab Taurat. Nah, dilengkapi dengan puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmat. Nabi Daud sebagai nabi yang menerima kitab Zabur diberi mukjizat oleh Allah, yaitu beliau bisa melunakkan besi dengan suaranya yang merdu ketika membaca kitab Zabur. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil berisi petunjuk bagi kaum Bani Israel. Kitab Injil ini merupakan penyempurna kitab Taurat yang sudah banyak diselewengkan. Salah satu contohnya adalah hari Sabtu yang sudah disepakati untuk beribadah, tetapi diubah menjadi hari untuk berpesta pora dan hari memuaskan hawa nafsu. Oleh karena itu, dalam kitab Injil ini, ajaran-ajaran yang pernah diselewengkan dikembalikan. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran jelas diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berisi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Kalau pada kitab-kitab sebelumnya ada masa di mana kitab tersebut tidak digunakan ketika sudah turun kitab yang baru. Tetapi kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Jadi ini berlaku sepanjang masa hingga akhir dari dunia. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hiro, yaitu berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran berisi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, kita sebagai orang muslim wajib mengimani 4 kitab Allah tersebut, sehingga kita makin kenal dengan Allah, makin sayang dengan Allah. Alhamdulillah, pelajaran kedua sudah tersampaikan. Semoga kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.